Baik, terima kasih Pak Yanuar atas introduksinya. Sangat berbahagia bisa bertemu dengan rekan-rekan ATLM seluruh Indonesia di webinar ke-7 di hari ini. Saya akan banyak berbicara hari ini terkait dengan bagaimana kita harus mempersiapkan secara digital, terutama di era post COVID pandemic ini. Kita akan menghadapi next normal. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adna. Dikatakan new normal sebenarnya masih belum, kita masih nanjak nih sebenarnya ya, belum ada penurunan frekuensi dari COVID-19 ini, masih ada peningkatan ya, tapi pemerintah memutuskan kita untuk segera memberi nama dengan kata new normal, maka kita mengikuti pemerintah ya. Baik, apa yang kita dapat pelajari dari kasus COVID-19 ini, dari pandemik ini adalah, yang pertama adalah ternyata kita dengan COVID-19 ini seluruh masyarakat memahami bahwa ternyata laboratorium medik itu sangat penting. Dan di mana-mana terekspos, di TV, di media sosial, di mana kita melihat di media online, semua menyorot kepada laboratorium. Ya, karena hasil sangat ditentukan oleh laboratorium. Yang kedua adalah sekarang pemeriksaan molekular dan imunoassay sangat penting, sampai masyarakat sendiri paham bahwa ada pemeriksaan imunoassay, tes rapid ya. Ini sudah pembicaraan sehari-hari buat masyarakat awam. Kemudian dengan COVID-19 ini kita semua dipaksa beradaptasi dengan sangat-sangat cepat. Kemudian kita semua dipaksa untuk selalu membaca hal-hal yang baru. Literatur yang kita pakai harus yang baru, karena penyakit ini penyakit yang baru. Kalau kita cari di literatur tahun 80-an, 90-an yang selama ini kita sering lakuin, itu tidak akan ketemu, karena ini adalah hal yang baru. Ini akan menjadi perubahan secara digital, akan mempersiapkan kita, mindset kita secara digital karena dampak COVID-19 ini. Kemudian kita semua terpaksa mengoptimasikan penggunaan digitalisasi ya. Tadinya kita harus seminar di kelas, ya, kita seminar mencari hotel, mencari ruangan. Sekarang kita seminar di rumah masing-masing. Mungkin ada yang sambil masak, ada yang sambil mipet, masih bisa mendengarkan webinar kali ini. Ya. Kemudian saya rasa kampus juga merasakan harus beradaptasi, bahwa kampus-kampus juga harus menyiapkan labnya, harus siap untuk menghadapi pandemi. Dan yang lain adalah terpaksa kita harus mendesain kurikulum dan riset-riset kita terkait dengan fokus kepada laboratorium medik. Nah, ada 8 shock yang kita alami terkait COVID-19 ini, dan saya rasa kita semua merasakannya. Yang pertama adalah shock of knowledge. Kita semua menghadapi COVID harus mempelajari ilmu-ilmu baru, baik cara mendeteksinya, virusnya apa saja. Ini kemudian kita akan merasakan shock yang baru dari bidang knowledge. Kemudian terkait dengan reagen shock, kita semua praktisi di laboratorium kekurangan reagen, bahkan kekurangan apalagi untuk mencari yang bermutu, ada saja kita udah merasa beruntung. Kemudian kita merasakan laboratory facility shock ya, ternyata banyak fasilitas tidak siap menghadapi era pandemi. Kemudian kita juga shock menghadapi tidak tersedianya banyak alat pelindung diri. Kemudian shock terkait insecurity, karena kita tahu beberapa petugas medis terkena penyakit ini ya, karena sangat mudah kontak. Kemudian shock yang lain adalah workload-nya. Tadinya volume pekerjaan cuma 50 sampel sehari, sekarang jauh lebih tinggi lagi. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan digitalization shock. Semua merasakan shock harus menggunakan teknologi digital. Ya, beberapa mungkin yang mengalami bekerja dari rumah, ya. Dan yang kita hadapi shock yang keras adalah turunnya kepercayaan terkait dengan quality dari tes. Ini shock, 8 shock yang kita rasakan di laboratorium medik. Ya. Ada beberapa dari COVID-19 ini menyebabkan adanya transformasi digital. Yang pertama adalah tadinya beberapa perusahaan atau umumnya perusahaan tidak membolehkan kerja dari rumah.
Untungnya petugas laboratorium juga mungkin tetap harus datang ke lab ya, karena labnya belum didesain di rumah. Yang kedua, sekarang telehealth ini sangat-sangat berkembang. Nanti saya akan memberikan gambaran bagaimana COVID-19 ini mengakselerasi transformasi kecepatan telehealth di Indonesia. Kemudian remote learning, kita bisa belajar seperti saat ini. Kemudian event-event semuanya bisa going virtual. Ini semua yang menyebabkan percepatan transformasi digital sangat pesat di era COVID-19. Ya. Nah, kita lihat pemanfaatan Zoom. Tadinya Zoom ini nggak terkenal, nggak begitu banyak yang pakai. Tapi karena dengan adanya dibatasinya adanya social distancing, kita semua nggak boleh ngumpul di satu tempat, maka peningkatannya sangat-sangat tinggi. Dan saya yakin semua media-media online, pertemuan online sama ya. Nah, kita juga merasakan bagaimana yang tadinya awalnya telehealth di Indonesia itu sangat dibatasi. Karena masih banyak undang-undang menyatakan, masih banyak peraturan yang menyatakan pasien dan dokter itu harus ketemu. Nah sekarang untuk cek pemeriksaan, penanganannya semua bisa dari rumah karena adanya digital. Ya. Ini saya sudah sering sampaikan beberapa waktu yang lalu, akan ada wave yang akan kita hadapi. Yang akan kita hadapi adalah wave di bidang digital kesehatan. Dan ini kita lihat akan dipercepat dengan hal ini. Ya. Kita lihat yang tadinya Gojek, Grab ini hanya bermain dunia transportasi, sekarang benar-benar akan bermain ke dunia kesehatan seperti Halodoc, Good Doctor, Grab Health, ya, Go Health, semuanya main. Ya. Kita lihat pemeriksaan drive-thru yang dilakukan oleh mereka ini membawa laboratorium yang tadinya ada benar-benar di lab masuk ke jalan-jalan dan ke rumah-rumah. Ini akan karena teknologi digital yang mengarahkan ke arah sana. Ya. Beberapa perusahaan yang tadi tidak bermain di dunia kesehatan, kita tahu seperti perusahaan ini Bhinneka jual beli online. Sekarang mereka menyediakan layanan lab bekerja sama dengan beberapa sarana digital yang lain seperti triase. Ya. Ini kita akan merasakan transformasi dengan COVID-19 ini. Percepatan digital akan mengubah dunia lab dan kita harus siap semuanya. Ya. Kalau kita lihat triase menjual Tesco. Awalnya semua paket corona yang dijual. Tapi setelah ini saya yakin tidak lama lagi mereka akan melambah lebih luas. Ya. Tes-tes yang lain mereka akan lakukan. Ya. Baik kolesterol, hematologi lengkap. Ini semua akan dilakukan pendekatan secara online. Ya. Percepatan ini karena pemerintah membutuhkan, kita tahu rumah sakit banyak pasien yang penyakitnya non-infeksius seperti penyakit diabetes, ibu hamil, ya, dan beberapa penyakit penuaan itu untuk datang ke rumah sakit sangat takut, ya. Makanya beberapa waktu yang lalu waktu saya datang ke Kementerian Kesehatan, saya juga kaget, kok kenapa ngumpul semua nih orang-orang kesehatan, ada Gojek, ada Halodoc, ternyata pemerintah menggandeng mereka sangat kuat. Yang dulunya mereka agak lebih sulit untuk berkembang, sekarang dengan era COVID-19 malah mereka menjadi salah satu ujung tombak dari Kementerian Kesehatan untuk membantu pasien-pasien yang terkait dengan non-COVID, ya, terutama yang non-COVID, karena mereka harus bisa di trace. Tapi karena marketnya COVID sangat tinggi, ya mereka juga main di COVID. Ya. Nah, ini kita lihat beberapa. Nah, dan sejak saat itu banyak sekali Indonesian telemedicine yang langsung munculan. Ya, yang tadinya kita jarang dengar. Ada Gojek, sarana transportasi, ada Grab, ada Halodoc, ada SehatQ, Grab Health, Dokter Sehat, Link Sehat, Klik Dokter, mau dok, mau periksa, Social Mile, Ripple Spool, ini semua ada. Sekarang melayani untuk dunia kesehatan. Yang ini udah menjadi telemedicine. Jadi kita transformasi digital di era COVID ini benar-benar membawa perubahan yang besar. Ya. Saya akan memberikan Tokopedia, semua sarana online tersedia tes rapid untuk COVID-19. Ya. Bahkan beberapa case yang lalu ya apotek juga mengerjakan ya, dan ini udah ada case yang udah terselesaikan. Dan kalau kita lihat dunia digital akan mengubah banyak hal ya. Kalau di Indonesia diklaim sekitar 320.000 warga Indonesia itu sudah menggunakan telemedicine. Artinya ya dia ketemu dokter lewat internet. Kemudian di Singapura juga ini makin masif ya penggunaan telemedicine.
Slide ini mungkin semua udah sangat familiar. Setiap saya presentasi saya selalu menyampaikan hal ini. Tetapi di sebelum era COVID itu kalau saya menyampaikan increase direct customer test atau test go home itu dianggap masih terlalu jauh. Tapi di era COVID saat ini benar-benar real kita rasakan ya. Ini yang sering saya sampaikan sebelumnya, akan ada 3 wave digital di Asia. Yang pertama transportasi, yang kedua fintech, dan yang ketiga adalah kesehatan. Dan tadinya saya pikir ini akan mungkin butuh 2-3 tahun ke depan. Tapi karena COVID mendorong ini jadi lebih cepat, ya. Digital healthcare menjadi sangat cepat saat ini. Nah, kalau kita lihat perkembangannya sebenarnya untuk dunia digital itu butuh kadang-kadang 5 tahun percepatannya. Kalau kita lihat dari awalnya butuh 20 tahun, 10 tahun, sekarang 5 tahun. Dan dengan era seperti COVID yang mendorong percepatan, itu bisa lebih cepat. Nah, pertemuan ke dokter online itu menjadi hal yang biasa. Seperti saat ini kita melakukan webinar, seperti hal yang biasa. Dan COVID ini bahkan lebih kuat kemampuan mengubah dibanding seorang komisi teknologi officer ya. Nah, ini yang sering saya sampaikan bahwa ke depan healthcare akan berubah ya. Healthcare akan berubah ke depan. Consumer health electronic medical record artinya adalah medical record ada di tangan di genggaman pasien. Karena ada di genggaman pasien, maka mereka bisa menentukan kemana mereka akan memanfaatkan data ini. Apalagi didukung dengan Internet of Things, wearables, ya banyak akan implan, nanti akan kita bahas. Ya, ini contoh-contoh beberapa digital wave. Kalau nanti awalnya sampel yang datang ke lab, kemudian lab yang datang ke sampel, yang adanya POCT, kemudian yang saat ini lab ditempel di badan, ke depan nanti lab akan diimplan. Ya, ini pergerakannya ke situ. Nah, saya akan bahas digital transisi yang akan kita lihat. Ya. Hampir semua orang, atau terutama di Amerika, itu banyak menggunakan wearable. Wearable saat ini dipakai untuk, kalau dulunya kita melakukan penelitian, pasien jalan dari sana ke sini, itu perawat yang nulis. Sekarang nggak perlu lagi, nggak perlu datang ke rumah sakit. Kamu di rumah aja, kita pantau dengan wearable. Jadi kita bisa pantau. Ada beberapa penyakit takikardi bisa langsung kedeteksi oleh dokter dari wearable seperti ini, ya. Seperti ini durasi tidur. Ini saya yakin semua kita udah merasakan ini menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini ya. Berapa lama kita tidur, berapa nyenyak ya. Bahkan ada aplikasi waktu saya melakukan riset dulu terkait dengan berapa kali kita mendengkur, seberapa dalam mendengkurnya, itu ada wearable yang bisa kita pakai ya. Kemudian untuk teknologi untuk terkait dengan kesehatan, sensor ini makin banyak ya. Contoh ini untuk asma ya. Kemudian kalau kita lihat timbangan atau bisa melihat fitness kita untuk mencegah diabetes sekarang udah ada. Jadi ke depan salah satu transformasi digital yang akan kita rasakan adalah pemeriksaan, tindakan, dan pencegahan itu akan menjadi salah satu kesatuan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan teknologi digital. Dan ini akan kita harus siap-siap. Kalau saat ini kita lab benar-benar hanya di lab saja. Dan ada misalnya di rumah sakit, ada di puskesmas, atau hanya ada di layanan kesehatan. Ke depan semua layanan ini pindah ke gadget, sehingga kita harus siap-siap. Nanti saya akan sampaikan terkait dengan digital biomarker. Karena kalau kita memahami bagaimana pesatnya digital biomarker ini akan mentransformasi banyak hal. Ini contoh termometer. Termometer bermigrasi mulai dari yang harus dilakukan oleh perawat, kemudian mulai masuk ke home, kemudian sekarang satpam security semua memegang termometer, ya. Bahkan untuk bayi monitor cukup ditempelkan, bisa dimonitor di handphone, sehingga kalau dia panasnya tinggi otomatis ada alarm, sehingga memudahkan para ibu yang anaknya demam, ini bisa membantu remote. Jadi kalau kita lihat evolusi ini akan bergerak banyak. Ya, yang tadinya hanya dipegang oleh orang kesehatan akan bergeser masuk ke masyarakat. Ya, kita lihat waktu Apple meluncing bahwa Apple Watch bisa mengukur heart rate, ya, bisa mendeteksi adanya atrial fibrillation. Artinya ini sudah ada kombinasi antara wearable, digitalisasi
dengan pemanfaatan biomarker dan ada potensi menggantikan beberapa biomarker ya. Ini kita lihat alat EKG udah masuk, bisa kita monitor terus-menerus ya. Kalau kita lihat perkembangannya akan sangat banyak ya. Perkembangan EKG bisa kita cukup tempelkan 2 jari, kita bisa monitor lewat handphone, dapat EKG-nya untuk melihat kardianya. Ya, kemudian banyak yang ditempel, bahkan di sepatu pun kita bisa memasang sensor. Ini pemeriksaan urin yang bisa dilakukan di rumah, yang dipantau oleh, yang bisa dibantu oleh handphone ya. Kemudian pemeriksaan sperma yang bisa dilakukan oleh masyarakat di rumah sendiri ya. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang sekarang yang tadinya hanya dilakukan di laboratorium, sekarang bisa bertransformasi dilakukannya di rumah-rumah. Ya, ini contoh salah satu pemeriksaan sperma yang tadinya hanya dilakukan di laboratorium. Karena kita tahu menganalisa sperma ya kita harus memahami struktur morfologi dari sperma. Kita bisa menghitung, membedakan mana yang motilitinya cepat, mana yang lambat. Nah sekarang dengan beberapa teknologi ini mulai mengubah ya. Beberapa pasien bisa mengorder online karena pemeriksaan sperma ini harus antri juga. Kadang-kadang tidak semua menyediakan tempat untuk pengambilan sperma sehingga lakukan bisa di rumah. Dan dengan handphone bisa dideteksi berapa sperma yang motilitinya cepat, berapa yang lambat. Bahkan dengan beberapa teknologi digital akan membantu banyak hal. Ini saya coba contoh yang lain adalah bagaimana stetoskop yang tadinya hanya bisa dilakukan langsung oleh dokter, sekarang bisa dilakukan oleh pasien sendiri dan diinterpretasi oleh handphone. Sehingga ini akan mempermudah digitalisasi dokter untuk mengidentifikasi penyakit pasien. Karena salah satu alasan kenapa pasien harus datang ke dokter ya pengen dengar detak nafasnya bagaimana, detak jantungnya seperti apa, apakah ada gangguan dari ritmenya. Nah, dengan digital stetoskop ini akan mempermudah pasien bisa melakukan sendiri, dokter tetap di handphone sana. Jadi di ujung handphone sana. Nah, kalau kita lihat migrasi pemeriksaan pun udah mulai berubah. Tadinya semua pemeriksaan harus mengambil darah yang banyak. Sekarang banyak pemeriksaan sudah mulai mengalir ke rumah tangga. Salah satu ini contoh teknologi yang baru dipublish di sekitar bulan Juni ini juga, di awal Juni ini. Ya, kita lihat di jurnal Clinical Chemistry, jurnal acuan utama di dunia internasional terkait dengan pemeriksaan kimia klinik. Pemeriksaan sekarang dengan teknik dry, jadi kita bisa mengukur dry RBC-nya. Kemudian karena dia bisa mengalir juga, ya bisa mengalir dan bisa memisahkan sel darah dan plasma, jadi bisa ada lagi dry plasma. Sehingga dengan satu cartridge kertas ini kita bisa melakukan pemeriksaan HbA1c, kolesterol, HDL, trigliserid, dan saya yakin ke depan pemeriksaan chemical yang lain. Sehingga transformasi ini akan bisa lebih cepat dan ini harus kita siap. Karena kalau kita tidak siap, saya yakin orang-orang ahli digital yang akan mengambil alih perusahaan lab ke depan. Ya. Nah, saya akan masuk terkait dengan digital biomarker. Ya. Selama ini kita orang lab sangat-sangat dekat dengan biomarker yang diambil dari darah, dari cairan tubuh. Ya. Nah, ke depan beberapa biomarker akan dikombinasi, tidak hanya marker-marker yang diambil secara dari darah, dari serum, dari plasma, tetapi dari teknik-teknik yang lain ya. Nanti akan saya sampaikan. Ini adalah beberapa contoh yang disebut digital biomarker adalah handphone kita memiliki mikrofon. Mikrofon ini bisa diubah menjadi bisa mendeteksi getaran dari voice kita dan bisa dengan algoritma bisa ditranslate untuk menjadi informasi terkait kesehatan ya. Beberapa untuk mendeteksi terkait dengan penyakit penuaan Parkinson ini digabungkan suara. Kalau kita pegang handphone dia bergetar atau tidak ya, itu artinya kita ada tremor, itu nanti ya. Bagaimana kita men-touch screen itu bagian dari biomarker. Kamera, altimeter, barometer, ya PPG, elektrokardiogram, geoposition, light sensor, ya termometer yang bisa dipasang, logic, social network, Facebook kita akan menjadi biomarker untuk digital biomarker untuk kesehatan kita. Ya, kalau kita lihat di mana semua tools-tools ini dipasang, bisa dipasang di handphone
ada smart ring atau cincin pinter, bisa dipasang di smartwatch, kemudian bisa dipasang di sensor di pakaian. Nah, ini di mana bisa ditanamkan ya. Tipe-tipe digital biomarker ada beberapa ya. Kalau kita lihat, yang pertama biomarker yang baru sama sekali, atau ada juga biomarker yang sudah lama. Ya, contoh ini pengukuran golongan tekanan darah. Nah, kenapa, apa untungnya digital biomarker? Kalau kita menggunakan tradisional biomarker yang seperti saat ini kita ukur, maka harus mengambil darah. Dan pengambilan darah hanya bisa sekali kita ukur, hanya kondisi di waktu itu. Nah, tetapi pasien harus datang ke laboratorium, datang ke rumah sakit. Nah, digital biomarker akan mentransformasi menjadi pasien sentrik. Artinya pasien, pengukuran dapat dilakukan di pasien lebih mudah gitu. Yang kedua, efikasinya kita bisa mengetahui penyakit lebih, memahami penyakit lebih real time ya. Terutama ini hasilnya bisa lebih cepat, keputusan dapat diambil lebih cepat, dan kita bisa mendapatkan data real time. Ya. Kalau kita lihat perkembangan digital tools ini sangat banyak ya. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan seperti Cardilo, Ginger, IO, Hello ya, ini udah masuk 80% penetrasinya di dunia digital. Nah, ini kita lihat contohnya. Kalau kita mengukuran ini bisa real time, seperti contoh sederhana adalah kalau kita menggunakan wearable glukometer, maka saya bisa mengukur glukosa darah ya setiap menit. 1 menit, 2 menit, 3 menit, menit. Jadi kita bisa lihat real time. Dalam jam keberapa glukosa saya turun, jam keberapa setelah saya makan glukosa saya naik. Dan karena dia adalah bentuknya digital, akan sangat mudah dikombinasi dengan banyak populasi yang lain. Sehingga kita bisa membandingkan langsung data kita saat ini dengan data pasien-pasien yang lain. Nah, ini kelebihan dari digital biomarker. Nah, sekarang wearable sangat banyak. Mengoleksi data itu udah bagian yang mudah. Kalau dulu koleksi data, mengambil data itu sulit. Tapi sekarang itu yang bagian yang mudah. Yang lebih sulit adalah menghubungkan apa sinyal yang diberikan, kemudian kita kombinasi dengan fenotipenya, kemudian kita gabungkan dengan clinical outcome-nya. Ini bagian yang agak sulit. Ya. Ini kita lihat, kalau kita lihat sekarang biomarker, pengembangannya itu dari marker-marker akan makin banyak pemanfaatannya. Dan kita akan lihat penggabungan biomarker dari imaging, patologi biomarker, cell biology, molecular biology, transkriptomik, genomik, ini akan dikombin jadi satu dan akan lebih mudah visualisasinya oleh teknologi digital. Ke depan, kalau hasil lab itu sangat kaku, contoh saat ini mungkin COVID ya, kita keluarkan hasil positif atau negatif, kurang powerful. Karena sekarang orang pengen bepergian terus-menerus, setiap pengen bepergian surat berlaku 3 hari. Nah, kalau dengan ada teknologi digital yang bisa memastikan, oh saya periksa setiap 3 hari karena saya bepergian ke sini dan hasilnya bisa dipantau, bukan kertas-kertas yang kita tunjukkan. Nah, ke depan akan ada transformasi ke arah sini yang harus kita siapkan. Ya, ini contoh biomarker yang kompleks dikombin jadi satu oleh teknologi digital. Ya, beberapa implementasi teknologi digital adalah kalau kita keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan data real time ya. Setiap saat bisa diukur dan kita bisa menentukan apakah tiap detik, tiap menit ya tergantung gadget yang kita miliki seberapa kuat. Hanya tantangannya adalah semakin real time data di-share ya privasinya makin berkurang. Karena tentu data itu kita serahkan ke pihak yang lain untuk mereka olah. Dan itu salah satunya terkait dengan privasi. Kemudian kita akan melihat lebih baik real world evidence. Kalau selama ini riset ini diambil cuma cuplik ya. Saya yakin teman-teman di dunia kampus kalau melakukan riset jarang ada yang sampelnya 1000. Rata-rata sampelnya 40 pasien, 80 pasien, 100 pasien. Agak sulit untuk lebih dari itu karena keterbatasan dana. Dengan melakukan digital biomarker itu wearable bisa banyak. Seperti yang dilakukan oleh Apple. Mereka melakukan studi setelah menjual jam Apple Watch. Dalam waktu singkat bisa mereka mendapatkan data untuk bisa mengetahui berapa reference interval untuk menyatakan orang ini ada takikardia atau tidak. Ya, powernya lebih kuat, datanya lebih besar. Ya, nah ini bentuk-bentuk layar dari data tersebut. Ya,
bahkan dari masuk ke sosial media, masuk ke gaming, itu juga bisa menjadi data. Ini contoh beberapa yang akan saya munculkan yang akan ke depan. Jadi ke depan kita tidak hanya berpikir bahwa biomarker itu yang diambil dari darah, dari cairan tubuh. Nah, kalau ini akselerasinya cepat, mungkin kita harus cepat beradaptasi. Bagaimana mengkombinasi data-data biomarker yang kita ukur di lab dengan digital biomarker ini. Karena kalau kita pisahkan, ke depan pasien akan berpindah semua ke digital biomarker saja. Jadi kita harus bisa beradaptasi. Ya, dengan COVID-19 ini kita bisa belajar cara cepat beradaptasi. Ini adalah contoh adalah cermin pintar. Cermin pintar ini bisa mendeteksi banyak hal. Contohnya pengembangannya udah sangat banyak. Yang pertama, ini akan saya tunjukkan di cermin bisa ada menunjukkan terkait dengan apakah kita face-nya seperti apa, apakah ada kelainan di face kita yang bisa menggambarkan hal tersebut. Kemudian bisa mengukur temperatur tubuh kita, kelembaban kita, pressure, indoor pressure ya, noise dan light di ruangan. Ya, dan ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, jam-jam pintar udah sangat banyak bisa mendeteksi pergerakan kita setiap hari, ya. Jadi ke depan pergeseran transforming medicine with digital biomarker ini akan sangat banyak. Ya. Kalau kita lihat sekarang semua pengambilan darah itu invasif, ya. Ke depan itu sangat-sangat tidak invasif. Ke depan pengambilan darah cukup dari jari, cukup dari saliva, cukup dari suap hidung, cukup dari urin, sampel-sampel yang tidak mengharuskan pasien datang ke laboratorium. Karena salah satu pain point masyarakat tidak datang ke lab, terutama di daerah yang macet, ya adalah datang ke satu tempat. Ya, kalau kita bisa lakuin di rumah, makanya sekarang kalau kita lihat food online bisa berkembang ya karena kita tidak perlu datang ke sana, ya. Nah, ini salah satu yang bisa mengubah. Transforming medicine ini banyak sekali hal yang diubah. Contoh saat ini Alzheimer untuk didiagnosis, sebenarnya diagnosis pastinya harus sudah meninggal baru kita bisa diagnosis pasti. Tapi untuk didugaannya kita bisa melakukan beberapa imaging, tapi mahal. Ke depan cukup dari darah, ya. Ini akan ada transformasi ke arah sana. Nah, ini contoh wearable yang lain adalah sensor yang ditanamkan di kulit. Jadi seperti kita pasang sesuatu di kulit bisa mengukur berapa kortisol level kita, jadi kita bisa tahu kita lagi stres atau enggak. Kemudian kita bisa mengukur pH dari tubuh kita, tingkat keasaman kita, ya, itu bisa dilakukan. Nah, beberapa pemeriksaan yang dulu harganya sangat mahal, sekarang harganya menjadi sangat murah. Contoh sederhana adalah pemeriksaan genomik. Kalau kita melakukan pemeriksaan genomik, itu dulu harganya sekitar 100 juta per orang. Atau bahkan sebelumnya lagi bisa 500 juta per orang kalau kita pengen dapat data genomik. Sekarang harganya sangat murah, dengan harga 2 juta, 1,5 juta itu kita udah dapat pemeriksaan genomik, ya. Tergantung dengan kemampuan interpretasi datanya. Semakin kompleks menginterpretasi datanya bisa semakin mahal kosnya. Seperti halnya kita diberi tawaran naik pesawat yang harganya sangat mahal. Misalnya satu kali naik pesawat 1 M. Sekarang didiskon jadi 500.000. Ya, orang pasti berbondong-bondong pengen cobain pesawat yang mahal ini dengan harga yang murah. Nah, ke depan pemeriksaan genomik pun seperti itu, ya. Jadi ke depan pemeriksaan genomik itu akan untuk semua kalangan. Dan yang sulit bukan di pemeriksaannya tapi mengolah datanya. Dan inilah disebut dengan digital transformasi, karena pemeriksaan genomik adalah pemeriksaan digital sebenarnya. Karena kita harus banyak mengolah data secara digital. Contoh sederhana, perusahaan 23andMe melakukan dari data-data pasien yang dia miliki ini, ya dia bisa mengetahui mana pasien-pasien yang berisiko tinggi mengalami terinfeksi COVID berdasarkan genetiknya, dan mana yang lebih berat dan lebih ringan jika dia terinfeksi COVID. Ya. Nah, kalau kita sudah punya data genomik ini, maka setiap saat kita bisa gunakan. Tidak perlu kita periksa berulang-ulang. Ya. Ini contoh-contoh seperti hasil saya untuk beberapa pemeriksaan genomik, ya kita lihat banyak. Dan ini semua sekarang hasil kita lihat by online, ya. Saya melihat hasil ini dari handphone saya secara digital, ya. Lihat, oh hasil saya ternyata ada tambahan, saya memiliki untuk kecenderungan makan karbohidrat intake itu medium, atau saya punya jenggot kemungkinan tidak terlalu tebal, kemungkinan berat badan saya itu akan sulit untuk berat karena secara genetik ya saya
diprediksi BMI-nya akan rendah, ya. Dan banyak hal yang lain yang bisa kita prediksi secara genetik. Nah, ke depan adalah biomarker lab konvensional yang saat ini kita ukur di lab, digital health solution, dan konsultasi ini harus digabung oleh data science, digabungkan jadi satu. Kesiapan kita terhadap digital sangat ditentukan hal ini. Lab tidak bisa lagi berdiri sendiri. We need to combine with other. Kita harus gabung dengan data-data yang lain, dengan data-data digital, biomarker, data health solution, dan data-data konsultasi. Untuk itu, kita harus siap untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal, tidak hanya fokus ke dalam internal lab kita. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan terkait dengan bagaimana kita harus menghadapi COVID-19 secara digital. Terima kasih, Pak Yanwar. Here we go now. Here we go.